Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, seakan-akan ia telah melaksanakan salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan ia telah melaksanakan salat sunnah separuh malam. Jadi Bapak dan Ibu, malam itu terdiri dari 8 jam. Mulai dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, dan 4. Ada 8 jam. Jadi kalau kita lah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, itu artinya kita lah melaksanakan salat sunnah selama 8 jam. Kira-kira kalau kita mengajar salat sunnah 8 jam tak? Mungkin tidak. Kemudian salawat beriringan salam, tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitul Ma'mur beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, serta yang kami banggakan siswa dan siswi kami beserta pesantren Ramadan, harapan bangsa dan harapan agama. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kaji kita pada subuh hari ini, kita ambilkan dalilnya di dalam Al-Quran, surat yang keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub. Shadaqallahul aliyyul azim. Di dalam ayat tersebut Bapak dan Ibu ada perintah. Perintah yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut adalah
perintah untuk berbuat kebaikan. Jadi Pak, ternyata ada di dalam Al-Quran ini perintah untuk berbuat kebaikan, dan kepada siapa-siapa saja kita harus berbuat kebaikan. Itu dijelaskan di dalam ayat ini, Ibu. Perintah berbuat baik yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dari sesuatu apapun. Karena mempersekutukan Allah itu termasuk ke dalam dosa besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi perintah yang pertama itu adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ternyata di dalam Al-Quran ini Pak, ketika ada perintah untuk menyembah kepada Allah, pasti perintah setelahnya atau perintah sesudahnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama halnya dengan perintah sholat Pak. Ketika Allah sampaikan perintah sholat di dalam Al-Quran, maka pasti perintah setelahnya atau perintah sesudahnya adalah perintah untuk menunaikan zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena kalaulah indah negara orang tua, kalaulah indah negara orang gaya awak tidak akan ada di atas dunia, awak tidak akan lahir di atas dunia ini. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 itu, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kamu kepada ibumu, dan berbuat baiklah kamu kepada bapakmu. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang ulama, seorang syekh yang berasal dari Arab Saudi. Di dalam ceramahnya, beliau pernah menceritakan tentang kisah seorang anak yang membawa ibunya berobat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Pak, ketika akan masuk ke dalam ruangan dokter, kebetulan seketika itu dokternya seorang perempuan. AKC itu dokter, silakan masuk Pak, silakan masuk Bu, silakan duduk Pak, silakan duduk Bu. Ketika disuruh masuk. Tapi ketika disuruh duduk dari ibu dokter tadi, yang anaknya dia duduk, tetapi yang ibu kandung kok tidak dia duduk. Kemudian buku dan pena yang ada di atas meja ibu dokter tadi, dia ambil dari ibu tadi, kemudian dia pelanting. Alas meja ibu dokter tadi dia ambil dari ibu tadi, kemudian dia robek. Ibu tadi memakai jilbab ke rumah sakit, jilbabnya tanggal, dipasangkan bagi ada anaknya, dia tanggal bagi ada ibunya, dipasangkan bagi ada anaknya yang gigi. Dokter yang melihat kejadian itu Bapak dan Ibu heran. Kemudian bertanya, wahai anak muda, siapakah beliau? Ini adalah ibu kandungku. Berarti ibu kandungmu ini dia sudah gila. Betul dokter, ibu kandung saya ini sudah gila. Sejak kapan ibumu ini gila? Ibuku ini gila sejak masih kecil katanya. Kok kamu bisa lahir di dunia ini? Tolong ceritakan kata Bu dokter. Jadi begini ceritanya Bu dokter. Dahulu itu paman saya memaksa
memaksakan menikahkan ibu saya ini dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setelah saya lahir di atas dunia ini, kemudian ayah saya tersebut tinggalkan kami berdua, pergi tidak tahu kemana. Lalu kata Bu Dokter, berarti kamu jaga, kamu rawat ibumu ini sejak kamu masih kecil. Betul Bu Dokter, saya jaga dan rawat ibu saya ini sejak saya masih kecil. Tahukah kamu, kata Bu Dokter, ibumu ini kan dia sudah gila, sudah tidak waras katanya. Jadi sampai kapanpun ibumu ini tidak akan pernah kenal dan tidak akan pernah tahu denganmu, walaupun kamu adalah anak kandungnya. Betul Bu Dokter, ibu saya ini memang sudah gila. Jadi sampai kapanpun ibu saya ini tidak akan pernah kenal dan tidak akan pernah tahu dengan saya, walaupun saya ini adalah anak kandungnya. Tetapi Bu Dokter ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau saya ini adalah anak kandungnya, dan saya wajib berbuat baik dan berbakti kepada ibu saya, karena ini bukanlah perintah ustaz, karena ini bukanlah perintah ulama, karena ini bukanlah perintah kiai, melainkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan jawaban tersebut, Bapak dan Ibu langsung menangis Bu Dokter tadi. Kemudian berkata, wahai anak muda, kata Bu Dokter, selama ini saya sudah banyak mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah dari ustaz, kiai, dai dan lain sebagainya. Akan tetapi ceramah tersebut tidak pernah masuk, tidak pernah singgah di dalam hatiku, katanya. Tetapi sebentar ini saya mendengarkan jawaban darimu, jawaban yang penuh dengan hikmah, langsung masuk ke dalam hatiku, langsung menetes air mata. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, apa iktibar yang dapat kita ambil dari kisah ini? Mungkin Bapak dan Ibu, orang tua kita bukanlah orang tua yang gila, tetapi Bapak dan Ibu, terkadang perilakunya, sikapnya, perangainya terkadang seperti orang ginau. Kok kamane cek namu ulang-ulang, kok kamane repot itu loh, namu dalam sehari itu 10 kali Bapak dan Ibu. Sehingga awak sebagai anaknya, besar awak, terkadang risih awak. Tetapi Bapak dan Ibu, berapa banyak hari ini seorang anak yang tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Beberapa bulan yang lalu, ambil baca di media sosial, ada seorang anak yang tega meracuni orang tuanya. Tapi Pak baca berita, orang tuanya meracuni sampai meninggal dunia. Kemudian ada juga seorang anak yang minta diberikan sepeda motor yang baru ke orang gaibnya, tapi gara-gara orang gaibnya tidak memiliki uang seketika itu, apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya tersebut tega menggorok leher orang tuanya sampai meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan masuk ke dalam surga Bapak dan Ibu, mencium bau saldo saya tidak akan bisa kalau tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itu perintah pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita harus berbuat kebaikan? Perintah berbuat baik yang kedua adalah wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada anak yatim, dan berbuat baiklah kepada fakir dan miskin. Bahwa harus awak berbuat baik kepada anak yatim, bahwa harus awak berbuat baik kepada fakir dan miskin. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang Nabi dan pertama besok di
Alaihi Wasallam adalah temanku yang pertama nanti di akhirat itu adalah anak yatim. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan kata Rasulullah, aku bersama-sama dengan anak yatim nanti di dalam surga itu ibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah itu jauhnya berlaki dah kan? Begitulah keutamaan anak yatim bersama-sama dengan Rasulullah di dalam sarungku. Makanya Pak, kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Kenapa? Karena untuk orang masuk ke dalam sarungku itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin ibu-ibu dan bapak tidak termasuk ke dalam orang yang ahli dalam ibadah. Allah tidak termasuk orang yang mengajar salat malam. Allah tidak orang yang kaya, yang bisa berumrah, yang bisa berhaji. Tetapi bapak dan ibu, ada suatu amalan yang bisa kita kerjakan yang memasukkan diri kita ke dalam surga. Apa amalan tersebut? Kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ini, Pak, tidak harus menggunakan uang, Pak. Ustaz, aku tak ada tipu, Ustaz. Pak, caranya amba tak berbuat baik kepada anak yatim. Tidak harus menggunakan uang, Pak. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya, misal ibu punya anak ibu tahun ini tamat SMA atau masuk ke perguruan tinggi. Kebetulan di komplek awakku atau tidak di samping rumah awakku ada anak yatim. Anak yatim itu Pak, ini tidak mampu Pak. Dan yang mampu itu bantu. Kalau yang mampu itu kasih ke komplek. Yang tidak mampu, anak yatim itu adalah pas karena mereka masuk SMA Pak. Kenapa tidak kita berikan baju bekas anak kita kepada anak yatim? Kalau seandainya tidak mampu makanan baru, silakan bekas. Intinya masih bisa dipakai. Bapak pada itu Ustaz, Bu, ketika ibu pakai baju bekas tadi kepada anak yatim, ada rasa ketenangan di dalam hati ibu. Ada rasa kebahagiaan di dalam hati ibu. Apa yang sampai anak yatim itu terima kasih, Mak, terima kasih, Pak. Nyumpah kayu baju pemberian waktu. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai itu Bapak. Makanya di dalam Al-Quran Pak, dosa dan paling gagal itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang dikatakan pendusta di dalam agama? Fadzalikal ladzi yaduqul yatim. Itulah orang-orang yang menghati anak yatim. Orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada anak yatim. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah masjid di Kota Padang, kebetulan Anda pernah ceramah di masjid itu. Seketika itu kas anak yatimnya itu Allah berjumlah sekitar 100 juta. Menurut Bapak 100 juta kok banyak atau sedikit Pak? Banyak Pak. Itu aku tanya Pak pengurus kas anak yatim Allah sekitar 100 juta. Iya Ustaz, cikola lebih 100 juta kas anak yatim. Sekali mana dibagikan santunan anak yatim? Ustaz, di masjid itu kok santunan anak yatim Ustaz dibagikan sekali dalam setahun ketika hari raya Idul Fitri. Terkadang aku berpikir, terkadang pengurus menganggap anak yatim itu makan sekali setahun. Padahal anak yatim itu makan setiap hari. Kalau menurut Ambo, kalau rasanya kas anak yatim itu lah banyak, lah lagi dari 100 juta, maka harus kita tunggu sekali dalam setahun, maka harus kita tunggu hari raya Idul Fitri, baru dibagikan santunan anak yatim. Kita takut Pak, kita takut Bu, khawatir kita awak sebagai pengurus masjid, ketika awak menahan santunan anak yatim tadi menjadi dosa bagi kita, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di suatu masjid ada jadi kas anak yatim itu
jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian ke siapa kita berbuat baik yang selanjutnya? Kepada fakir dan miskin. Fastabiqul khairat. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk kepada fakir dan miskin. Karena fakir miskin ini Bapak dan Ibu, orang yang tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kadang-kadang makan dalam sehari itu sekalinya. Awak makan dalam sehari itu yang 3 kali. Terkadang Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, misalnya awak ada acara apa? Acara barangkali kadang tak. Bapak dan kita undang tu pejabat-pejabat, anggota dewan, bupati. Sedangkan fakir miskin dan anak yatim yang dapat rumah dengan awak, kadang lupa kalau tidak mau undang, kadang tidak mau undang. Bapak itu, Ustaz, kalau yang diundang tu pejabat, kalau yang diundang tu bupati, wali kota dan lain sebagainya, Ustaz, kadang palingnya capek palingnya, tapi ketika yang diundang tu anak yatim dan fakir miskin, sakit palingnya, lambat palingnya. Padahal Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan daripada pernikahan itu adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, bukan mencari untung, bukan mencari balasan yang besar. Makanya Pak, para banyak orang ini Pak, Senin menikah, Jumat acara. Sebab karena tidak terdapat keberkahan di dalam pernikahan. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, itu perintah berbuat baik yang kedua. Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita harus berbuat kebaikan, dan ketika kita harus berbuat kebaikan, wal jari dzil qurba wal jari junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Iko dan sering dilupakan. Bapak harus berbuat baik kepada tetangga. Karena apa? Tetangga itu orang yang pertama kali tahu ketika Pak sakit, ketika Pak mendapatkan musibah, siapa orang yang pertama kali? Orang yang pertama kali tahu itu adalah tetangga. Terkadang Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ikulah menjadi tradisi bagi itu. Misalnya Pak, selesai sholat hari raya Idul Fitri, langsung nyok kaduan untuk raja, langsung nyok kaja orang Bukit Tinggi, langsung nyok kaja orang Solo. Jadi yang buat tanya ke ibu-ibu, mana banyak dosa itu kau orang Bukit Tinggi, kau orang Solo, daripada orang tetangga sebelah? Mana paling banyak? Banyak dosa itu kata tetangga. Dosa ibu dan dosa apa orang Bukit Tinggi itu tidak ada. Dosa ibu dan dosa apa orang Solo itu tidak ada. Mama itu yang pertama kita kaja. Yang harus kita kaja adalah tetangga sebelah rumah kita. Terkadang ada dosa yang tidak awak sengaja kepada tetangga. Contohnya, contohnya adalah tempat pembuangan cuci piring waktu tersumbat, sehingga bau itu sampai ke rumah tetangga. Sebenarnya tetangga itu lebih lama. Inyo ingin mengicip secara langsung kawan, inyo ingin menyampaikan secara langsung kawan, tapi dek gara-gara orang kayu kan, dek gara-gara orang bangga kan monyo, nyo tahan hari tetangga tadi itu, nyo tahan dan nyo sabu itu kawan. Tahu nggak Pak? Ini adalah dosa waktu pada tetangga. Saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Walaupun apa-apa orang yang rajin sembahyang, walaupun ibu-ibu orang yang rajin puasa, rajin zakat, rajin melaksanakan haji, tetapi hubungan baik dengan tetangga tidak baik-baik, tempat kita bukan di dalam surga, melainkan di dalam neraka. Ini kalau awak pahami makna hadis yang tegas Pak. Awak dapat awak puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
dalam neraka. Layaman sama tetanggamu aman. Apa layaman sama tetangga aman. Alhamdulillah. Terkadang dia gara-gara sibuk dengan keluar, sibuk dengan handphone. Terkadang dia lupa sama tetangga. Dah sibuk senyum bermain WA. Dia ada WA kan? Lain. Sibuk dia dulu. Di dalam WA ada grup anak. Ada grup anak. Misalnya ada grup komplek ada dah grup masaji itu ada nama. Kadang-kadang ada mencari kita. Di dalam HP itu ada grup. Isinya harus sekitar 100 orang. 100 orang isi dalam grup. Kadang dia sibuk dengan handphone. Lebih tahu yang ada dalam grup. Tahu di seluruhnya. Sia lakinya, sia bininya, bara gajinya, amalan favoritnya, tahu seluruhnya. Sedangkan dengan tetangga sebelah tidak mau tahu. Saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah SAW menyuruh ketika awak masak perbanyak kuahnya. Sebenarnya ini kan sindiran, Pak. Sindiran ini tujuannya apa? Supaya bapak dan ibu bisa berbagi kepada tetangga. Misal, ibu masak gulai ayam. Misal, berbanyak kuahnya supaya bisa bagi tetangga. Ustaz, dari hadis Rasulullah ketika masak gulai berbanyak kuahnya. Iya berbanyak kuahnya. Ahli bagi tetangga. Lain Ustaz. Ayo bagi ya kuahnya sih. You kan semua bagi kuah. You kuahnya bagi tetangga. Tetangga. Astagfirullah. Awas ya. Besok tetangga yang boleh lagi yang banyak kuahnya iya banyak kuah. Nyual kira ibu kuah boleh lagi yang saya. Para sobat sakit. Inilah pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, karena waktu yang terbatas Bapak dan Ibu, inilah kaji kita pada subuh hari ini. Ada 3 perintah berbuat baik di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Dan pertama kasihan kepada kedua orang tua. Dan kedua kasihan kepada anak yatim dan fakir miskin. Dan yang ketiga kepada tetangga. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi